Salam, salam sehat dan selamat berjumpa kembali dalam pelayanan firman Renungan Harian GKI. Ibu Bapak, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur padamu dengan kasih karunia yang setia, Engkau memberikan kami berkat, kehidupan, kesehatan, dan berbagai kasih karunia-Mu. Hari ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu yang memberikan pencerahan pengajaran agar kami hidup menurut jalan firman Tuhan. Berilah kami hikmat agar kami dapat memahaminya dengan benar lalu melakukannya dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Jumat 13 November 2020, firman Tuhan bersumber dari Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai 21. Tapi saya cukup membacakannya sebagai penekanan pada ayat yang ke-15, demikian bunyinya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Judul firman Tuhan kali ini, Harmagedon, berasal dari tema ketujuh malapetaka. Jemaat Tuhan, beragam jawaban orang jika ditanya tentang akhir zaman atau masa akhirat. Yang pertama, ada yang menjawab tidak tahu karena memang tidak pernah mengalaminya, jadi tidak mau berspekulasi. Yang kedua, ada yang meyakini bahwa cerita tentang akhir zaman atau akhirat itu hanya narasi yang mengada-ada, dimuat dalam pengajaran agama agar yang meyakininya berdampak jadi anak manis dalam tanda petik yang bertobat dan bertujuan untuk menakut-nakuti manusia, sehingga kondisi ini sejalan dengan slogan agama sebagai candu. Yang ketiga, bahwa penghakiman Tuhan atas manusia yang diawali dengan hadirnya penghancuran semesta, sehingga manusia yang masih hidup saat itu akan merasakan kesakitan yang hebat. Pendapat atas ajaran ini bertujuan mengingatkan manusia segera bertobat dari hidup duniawinya. Jemaat Tuhan, jawaban beragam ini memperlihatkan pergulatan pengertian antara nalar dan keyakinan manusia. Karenanya sampai kini pun perdebatan tentang akhir zaman atau akhirat masih jadi polemik. Ketika nalar logika yang kuat, maka tidak percaya akhir zaman. Sebab itu tidak masuk akal. Sebaliknya ketika iman pengharapan kepada Tuhan lebih kuat, maka soal akhir zaman juga fakta iman yang diyakini patut diterima melebihi daya tangkap logika. Terlepas dari polemik itu, apakah tujuan ajaran tentang akhir zaman atau akhirat itu? Saudaraku, sesungguhnya nas ini bertujuan pertama untuk menjawab kondisi kritis iman dan pengharapan orang percaya kepada Tuhan Yesus saat penganiayaan yang sistemik kepada orang-orang Kristen dilancarkan oleh Kaisar Romawi. Yang kedua, untuk meneguhkan Tuhan tetap bekerja dan berkuasa,
sekalipun kejahatan tetap terjadi di dunia. Yang ketiga, kejahatan tidak berlangsung kekal, meskipun rasanya sudah tak sanggup dan tak kuat menanggung derita itu. Yang keempat, ini adalah kepastian bahwa siapa berbuat jahat, padanya akan mendapat ganjaran hukuman. Yang kelima, menghibur dan menguatkan pengharapan mereka yang menderita, bahwa Tuhan bersama dengan mereka dan memberi kekuatan serta perlindungan dalam menghadapi penganiayaan itu. Dan yang keenam, sesungguhnya ajaran ini bukan untuk menakut-nakuti siapapun, tetapi mengingatkan jangan sampai terlupakan bahwa akhir zaman merupakan batas akhir kehidupan. Sehingga jangan terlalu menikmati hidup duniawi hingga lupa diri. Barang siapa mengeraskan diri dan acuh atas semua peringatan itu, maka pemusnahan akan segera datang layaknya perang. Dan mereka berada di tempat yang disebut Harmagedon, yaitu tempat ngeri tanpa harapan kehidupan. Layaknya terjadi perang. Jemaat Tuhan, dari firman ini, maka paling tidak ada 3 bagian pengingat yang mencerahi akal budi dan tuntunan jalan hidup kita. Yang pertama, akhir zaman bukan cerita lucu, apalagi hoaks. Akhir zaman adalah masa yang pasti. Jikalau tidak, mengapa ia ada dalam Alkitab, juga dalam kitab-kitab suci agama-agama yang lain. Karena itu, peringatan ini harus direspon dengan sikap pembaharuan budi dengan bertobat. Yang kedua, waspadai juga potensi penyesat yang mencatut kewibawaan atas nama nabi, apalagi atas nama Tuhan, yang berani-beraninya memastikan waktu penggenapan akhir zaman. Tak seorang pun, tak siapapun yang tahu selain daripada Bapa di sorga. Yang ketiga, berbahagialah orang-orang yang peka menanggapi ajaran tentang akhir zaman ini, karena dia tidak akan mendapat malu. Sebaliknya, siapa yang terus bertahan dengan cara hidupnya yang lama, maka ia dipermalukan dan berada di Harmagedon. Selamat menanggapi peringatan Tuhan. Selamat hidup dalam pembaruan budi. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang kembali mengingatkan kami supaya kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan menurut firman Tuhan dan terus-menerus melakukan pembaharuan budi, sehingga semua itu mencerminkan kesigapan dan kewaspadaan kami dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kami selalu memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi siapapun. Terpujilah Tuhan kini sampai selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi dan berkati kami dalam karya hidup kami saat ini dan seterusnya. Amin.